Nona. Nona. Wah, ada hal besar yang akan terjadi di kediaman Perdana Menteri. Apa yang terjadi? Kenapa terlihat panik begitu? Nona, beberapa hari yang lalu, orang terhormat yang menginap di kediaman kita. Itu sebenarnya kaisar yang sedang menyamar. Orang itu ternyata kaisar. Bagaimana bisa kaisar mengalami masalah? Bukan kaisar, tapi kakak perempuan kita. Kakak perempuan kita diam-diam naik ke tempat tidur kaisar. Baru saja aku dengar. Kaisar tiba-tiba menjarkan dekret ke kediaman kita. Nona, menurutmu ini bukan hal besar. Kakak perempuan kita biasanya tidak belajar. Hanya mengandalkan cara-cara yang tidak benar. Tahun lalu, dia bahkan ingin naik ke tempat tidur pangeran ketiga. Tapi kemudian aku dengar, pangeran ketiga itu kejam dan aneh. Baru saja dia berhenti. Sekarang dia naik ke tempat tidur kaisar. Jangan sembarangan bicara. Mana ada sembarangan bicara. Bukankah kakak perempuan kita memang seperti itu? Meskipun para pelayan di kediaman kita tidak berani membicarakannya dengan keras, tapi diam-diam semuanya sudah tersebar. Aku tahu kamu tidak bermaksud buruk, tapi rumor seperti ini, kalau sampai tersebar, yang rusak bukan hanya nama kakak kita, tapi juga reputasi keluarga Lin. Sejak dulu kita Apalagi sudah terkenal. Kalau kakak kita benar-benar bisa mendapatkan hati kaisar, ayah di istana juga akan mendapat banyak manfaat ke depan keluarga kita. Juga akan lebih stabil. Kita sebagai adik dan pelayan harus memikirkan kepentingan yang lebih besar. Nona, benar, aku akan ingat. Dekret darurat sudah dikirim. Mungkin saja itu adalah perintah untuk memanggil kakak kita ke istana. Kalau benar begitu, ayah di istana juga akan memiliki pondasi yang kuat. Semoga kakakku selalu beruntung. Ayo ikut aku mengantar kakakku yang akan masuk istana. Ya? Ayah, ibu, aku dan kaisar. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Malam itu, dia berjanji akan membiarkanku masuk istana. Aku masih penuh sukacita, menantikan menjadi selir. Tapi sekarang, dia malah mengeluarkan dekret, menyuruhku menikah dengan Kasim itu. Apa aku masih manusia? Wahai Jaoer, meskipun Jiu Qiansui ini, namanya tidak terlalu baik, tapi di istana, dia juga orang penting. Kamu menikah dengannya, tidak akan merendahkanmu. Ibu, aku dan kaisar sudah berhubungan intim. Aku seharusnya menjadi orang istana. Mengapa harus menderita siksaan orang gila itu? Ayah, cepat pikirkan caranya. Dekret sudah turun. Apalagi yang bisa dilakukan? Dan Wang Xiang di istana sangat berkuasa dan kejam. Jika kita melawan dekret, itu akan menjadi bencana besar. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Aku tidak akan menikah dengan Kasim itu. Harus menikah, harus menikah. Kakak ini Harus menikah. Dia menikah untukku. kakak. Kamu ingin aku menikah dengan Kasim itu untukmu. Aku tidak peduli. Aku lebih baik mati. Aku tidak akan menikah dengan Kasim itu. Ibu. Zizi, kamu memang selalu santai sejak kecil. Tak pernah peduli pandangan orang lain. Bahkan jika menikahi sang Kasim, kamu tak akan terus-menerus merasa sedih. Kamu, tolong selamatkan kakakmu. Ya, aku memang orang yang mudah khawatir. Tidak sebanding dengan adikku. Lagi pula adikku tak punya keinginan apa-apa. Menikah dengan siapapun sama saja. Non, bagaimana bisa kamu begitu tega? Non selalu baik hati, selalu memikirkanmu. Tapi kamu sama sekali tak peduli dengan nyawa Non. Malah memaksa Non menanggung penderitaan ini. Ini sangat tidak adil. Diam. Siapa kau sampai berani bicara di sini? Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku akan menyuruh orang menjualmu. Aduh. Aisi, ini memang terpaksa. Kakak Miu, dia benar-benar tidak setuju dengan pernikahan ini. Ibu. Lalu apakah aku bisa menerimanya? Ibu. Bagaimana bisa kalian begitu pilih kasih? Hasil hari ini semua karena kakak. Mengapa aku yang harus menanggung akibatnya? GSI, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kakakmu juga korban. Lalu aku. Sekarang aku harus dengan tidak jelas menikah dengan Kasim itu untuk menggantikannya. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Jika memang harus membuatku menikah dengan Kasim tak punya akar itu, aku akan mati sekarang juga. Aduh. Si Jiao. Anakku sayang, kamu bingung ya? Zizi,
Kalau kakakmu sampai kenapa-kenapa, ibu juga tak mau hidup lagi. Aku mohon padamu, nak. Tolong selamatkan kakakmu. Aku tak ingin hidup lagi. I see. Apakah kau ingin membunuh kami? Baiklah. Aku akan menikah. Ah, dunia ini. Kasim pun bisa menikah. Desas-desusnya 9.000 tahun itu kejam dan tak berperasaan, dingin dan tak berbelas kasih. Untuk mencapai tujuannya dia akan melakukan apa saja, apalagi karena kekurangannya. Dia tak pernah dekat dengan wanita. Tak ada yang tahu bagaimana dia akan memperlakukan istrinya. Di kamar pengantin dipenuhi barang-barang ini. 9.000 tahun memang seperti desas-desusnya. Aku juga tak tahu. Tidak. Aku tak bisa duduk diam. Aku harus segera lari. Sial-sial, dia sudah kembali. Bagaimana rasanya menjadi kaisar, milikku, istri tercinta? Ini masalah kakakmu. Aku tak bisa menjawab. Bagus, cantik sekali. Wajah seperti ini. Mana mungkin itu 9.000 tahun yang menakutkan. Kau tak takut padaku? Takut. 9.000 tahun terkenal kejam di seluruh dunia. Siapa yang tidak takut? Kalau takut, mengapa masih berani menikah? Perintah orang tua. Aku hanya wanita lemah. Bagaimana berani melawan? Kau cukup menarik. Dibandingkan orang-orang bodoh yang tak bertahan lama, kau jauh lebih menarik. Meski ini hari bahagia, suamiku juga lelah seharian. Saya akan melayani Anda untuk beristirahat. Saya tidak suka orang yang berpura-pura tersenyum. Saya akan tidur di ruang baca. Seperti rumor yang beredar, sang pangeran sangat kejam. Mengapa kenyataannya terlihat begitu ramah? Suami, tunggu sebentar. Saya punya kebiasaan sejak kecil. Di malam hari, saya harus memeluk orang hidup untuk tidur. Jika tidak, saya tidak bisa tidur. Anda. Apakah ini benar? Jika suami tidak percaya, tanya saja pelayan pengantin saya. Sejak saya belum menikah, saya selalu memeluknya untuk tidur. Saya sudah memeluknya sejak kecil. Saya akan tidur dengan Anda. Persik yang indah.
bersinar cerah. Gadis yang menikah. Cocok untuk rumah tangga. Saya dengar Anda suka hutan persik. Jadi saya menyuruh orang membongkar semua rumah di bagian timur, khusus membuatkan Anda satu. Suatu saat nanti, kita bisa bermain musik dan minum di hutan. Suami benar-benar perhatian, tapi seperti ini, apakah tidak terlalu berlebihan? Membuat rakyat menderita dan menghabiskan uang. Tidak apa-apa, asalkan Zi Jiao senang. Saya juga senang. Hanya sepetak hutan bambu. Lagi pula, saya membayar para pekerja 2 kali lipat harga pasar. Si Jiao adalah nama kakak saya. Suami benar-benar sangat baik hati. Zi Jiao, asalkan untuk Anda, saya akan melakukan apa saja. Terima kasih suami. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi, aku akan mengadakan pesta keluarga di rumah. Tamu yang akan datang, ada wakil menteri kiri, wakil ketua pengawas kanan, jenderal utara, dan suami putri kelima. Besok, aku akan meminta penjahit terbaik di ibu kota untuk membuatkanmu pakaian. Suamiku sangat perhatian. Pakaian sehari-hariku. Seperti biasa saja, tidak perlu meminta penjahit membuatkan pakaian untukku. Kamu adalah istri Perdana Menteri, tentu tidak bisa, sama seperti orang biasa. Aku ingin kamu berpakaian mewah, sehingga tidak ada yang bisa meremehkanmu. Kabarnya Wang Xiang sangat kejam dan menakutkan, tapi kenyataannya sangat lembut. Jika dia tahu, aku hanya pengganti kakakku, bagaimana ini? Zi Jiao, apa yang terjadi? Baru pertama kali datang, masih belum terbiasa. Tidak. Jika ada sesuatu yang tidak kamu sukai, jangan ragu. Langsung katakan padaku. Aku sangat puas. Udara sudah dingin, jangan sampai istriku kedinginan. Kakakku mengorbankan nyawanya agar aku menjadi pengganti. Tapi tidak pernah menyangka, Jiu Qiansu yang dia sebutkan di hadapanku adalah suami yang tak tertandingi. Apa yang terjadi? Aku hanya tidak mengerti, mengapa orang selembut kamu di kamar penuh dengan alat penyiksaan. Kamu bilang itu. Ini hanya hobi kecilku sehari-hari. Nyonya, jika kamu tidak suka, besok, aku bisa menyuruh orang untuk mengambil semua ini. Ngapain sembunyi? Aku pernah naik ke ranjang kaisar dan dibuang oleh kaisar. Sungguh tidak berani denganmu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu di sampingku. Kamu tahu tidak, kaisar sebenarnya berencana untuk menikahkanmu dengan pangeran ketiga. Setelah aku memohon dengan sangat, kaisar baru bersedia mengeluarkan dekret pernikahan untuk menikahkanmu denganku. Pangeran ketiga. Dia itu manusia berwajah binatang yang gila. Zi Jiao, kamu masih belum mengerti ya? Aku tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Aku hanya menyukaimu. Jiu Qiansui. Zi Jiao, kamu menikah denganku. Apakah pernah menyesal? Sungguh, sedikit pun tidak pernah. Awalnya agak menyesal. Tapi sekarang, sama sekali tidak menyesal. Zi Jiao, kamu tahu tidak? Aku sudah menunggu momen ini selama 20 tahun. Jiu Qiansui ternyata sangat setia. Kakak kalau tahu, mungkin akan menyesal. Sayangnya, dia itu seorang kasim.
Mengapa suamiku? Kamu berbeda dengan kabar yang beredar. Oh. Kabar seperti apa yang beredar tentangku? Kabar bilang kamu kejam dan haus darah. Orang jahat. Bahkan anak kecil pun tidak luput. Lalu bagaimana kamu tahu? Aku tidak seperti yang dikabarkan. Suamiku aku. Merasa kamu bukan. Mereka belum pernah bertemu denganmu. Tidak tahu kamu begitu lembut dan perhatian. Kalau begitu jangan menyesal menikah denganku. Aku tidak menyesal. Hanya sedikit sayang. Sayang. Suamiku semuanya sangat baik. Satu-satunya kekurangan adalah Kasim. Kalau tidak pasti pria yang sempurna. Suamiku ini sedang apa? Istri. Kamu tahu apa yang terjadi jika suami istri tidur bersama? Suamiku jangan bercanda. Kamu Kasim. Tidak punya itu. Mana bisa tidur bersama? Aku ingat kamu pernah melayani kaisar. Tapi kenapa kamu masih perawan? Suamiku. Alat bantu itu tidak ada darah dan daging. Tidak ada berat ringannya. Apakah tadi malam terlalu keras? Periksa dengan jelas, apakah istri benar-benar pernah melayani kaisar dan identitas aslinya. Cepat pergi dan kembali. Ya, Jiu Qian Sui. Nonaku, bagaimana tadi malam? Lihat Jiu Qian Sui. Tidak seperti kabar burung yang begitu aneh. Rasanya cukup lembut padamu. Ran Qiu. Identitasku mungkin terbongkar. Dia sudah mulai mencurigaiku. Nonaku, bagaimana ini? Jika dia tahu kamu adalah pengganti, apakah akan membahayakanmu? Aku juga tidak tahu. Tapi sekarang, hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Istri. Suamiku. Tunggu Ran Qiu meriasiku. Aku akan mencarimu. Kamu keluar dulu deh. Suamiku ini apa sih? Aku belum siap-siap. Lihat aku siapkan apa untukmu. Giok ini. Sama dengan yang ada di leherku. Keduanya bersama. Jadi pasangan yang lengkap. Giok Hetian. Ini terlalu berharga. Ayo. Kamu adalah nyonya keluarga Wang, cuma sepotong giok. Tidak perlu dipermasalahkan. Nenek Penggasu, hari ini tolong sisir rambutku dengan gaya yang berbeda ya. Aku ingin ikat banyak kepang kecil. Baiklah, baiklah.
Dia adalah selain nenek pengasuh, orang pertama yang sangat mencintaiku. Dulu selalu merasa di dunia ini sendirian. Orang tua tidak sayang. Untungnya dia sangat baik padaku, bahkan membuatku merasa dicintai dengan baik. Nyonya, ayo keluar jalan-jalan. Aku berharap waktu bisa berhenti selamanya di saat ini. Tapi dia orang yang sangat pintar. Berapa lama lagi aku bisa menyembunyikannya? Nona, hamba baru dapat kabar. Kakakmu, Yuken, Nona kedua akan menikah. Nona kedua akan menikah dengan siapa? Pangeran ketiga yang meminangnya. Nona kedua juga bilang, berharap kamu bisa kembali ke kediaman Perdana Menteri untuk mengantarnya menikah. Apa yang ayah pikirkan? Pangeran ketiga pasti akan ikut berebut. Jiu Qiansui adalah pendukung pangeran ketujuh. Maka kediaman Perdana Menteri akan jadi seperti rumput yang tertiup angin. Hamba pernah dengar pepatah, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Ini mungkin hanya taktik darurat Tuan. Sudahlah. Sejak aku menikah, aku belum pernah kembali ke rumah orang tua. Ran Qiu, ikut aku ke rumah orang tua, jemput ibu susu. Nonaku, jemput ibu susu. Kabarnya suamiku dikatakan sangat menakutkan. Aku takut menjemputnya. Tapi sekarang, suamiku ternyata tidak seperti itu. Ibuku sejak kecil lebih menyayangi kakakku. Hanya ibu susu yang sayang padaku. Ibu susu yang membesarkanku. Daripada terus menderita di kediaman Perdana Menteri, lebih baik jemput ke kediaman Wang, agar dia bisa menikmati hidup. Ran Qiu, beritahu Jiu Qiansui, siapkan kereta untukku siang nanti. Aduh si Jiao. Waktu baiknya hampir tiba. Kalau kamu tidak segera menikah, dengan sifat pangeran ketiga itu, pasti akan menghukum keluarga kita. Aku tidak mau menikah. Jangan keras kepala. Cepat bangun dan bersiap. Hukum saja hukum. Biarpun aku dipenggal, aku tidak mau menikah dengan pangeran ketiga itu. Ibu, aku dengar pangeran ketiga itu suka main di tempat hiburan dan tidak peduli dengan moral. Kalau aku menikah dengannya, aku pasti akan mati. Ibu juga tidak ingin kamu menikah. Tapi pangeran ketiga ini sudah menunjuk langsung. Putri kedua keluarga Lin, JSIITU, bukan sudah menggantikanmu, menikah dengan Jiu Qiansui. Semuanya salah Lin Sisi itu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan sampai seperti ini. Awalnya aku pikir, dia yang menikah untukku. Aku bisa lolos dari bencana. Tapi tak disangka, sang Jiu Qiansui itu padanya malah memperlakukannya seperti harta karun. Justru aku yang harus menghadapi pangeran ketiga yang kejam itu. Mengapa harus aku? Ibu, kamu seharusnya tidak membiarkan dia menikah untukku. Ini semua salahmu. Ya, ini salah ibu. Tapi siapa yang menyangka Sang Jiu Qiansui akan memperlakukannya begitu baik? Ibu, bukankah kamu pernah bilang, kamu hanya menyayangi aku satu-satunya? Si Jiao, ibu memang paling menyayangimu. TAPI, bukankah itu yang kamu inginkan untuk bertukar? Ibu, itu seharusnya milikku. Sekarang dia yang mengambilnya. Mengapa harus aku? Akulah putri tertua keluarga Perdana Menteri. Semua kemewahan itu dan kasih sayang yang harusnya menjadi milikku, sekarang semuanya diambilnya. Mengapa harus aku? Aku tidak rela. Aku tidak terima. Ibu, cepat pikirkan cara. Aku tidak mau menikah dengan pangeran ketiga itu. Ibu pikirkanlah caranya. Kakak. Kakak kenapa menangis? Kakak jangan menangis. Aku akan pulang ke rumah orang tua. Kamu ini ngapain? Sisi, jangan marah, kakakmu menangis. Pangeran ketiga itu memang badannya minta ampun. Berpindah dari satu bunga ke bunga lain tanpa mempedulikan jenis kelamin. Kakakmu menikah ke sana. Pasti akan menderita banyak kesulitan. Tidak seberuntung dirimu. Aku beruntung. Jika Wang Xiang adalah orang yang kejam dan sadis, apakah aku masih bisa berdiri di hadapan kalian dengan selamat? Kamu sekarang baik-baik saja kan? Kamu yang menikah dengan Jiu Qiansui untukku. Setiap hari mengenakan emas dan permata. Suami istri harmonis. Dan aku dengar Jiu Qiansui sangat mencintai istrinya. Bahkan memberimu kebun persik. Ya. Sejak kecil, aku selalu mengambil barang-barang yang kamu tidak mau, termasuk suami. Di matamu, aku harus menanggung semua penderitaan itu untukmu. Sedangkan kamu cukup menikmati yang baik-baik saja. Pernahkah kamu benar-benar menganggapku sebagai adik dan peduli padaku? Aduh Sisi,
Ibu tahu kamu sudah menderita selama ini, tapi keluarga kita juga terpaksa. Banyak hal yang harus ibu pertimbangkan untuk kepentingan besar. Ibu juga tidak punya pilihan. Kakakmu sejak kecil sudah dimanja. Dia tidak sekuat dirimu. Sekarang tiba-tiba harus menikah dengan pangeran ketiga. Dia benar-benar tidak mau. Jadi maafkanlah kakakmu ya. Aku memaafkannya. Sejak kecil, kamu tidak pernah menganggapku sebagai anak. Ayo jemput nenek pengasuh. Kita pulang ke Wangfu. Baik. Kamu masih ingin menjemput nenek pengasuhmu. Kamu jangan bermimpi. Nenek pengasuh yang membesarkanku. Tapi kalian selalu menggunakannya sebagai ancaman. Kenapa tidak biarkan aku menjemputnya? Aku salah memilih orang. Tapi aku tidak mau menikah dengan pangeran ketiga. Aku ingin bertukar suami denganmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan membongkar soal penggantian pernikahan ini. Ini adalah kejahatan menipu kaisar. Jika hidupku tidak bahagia, aku akan membuat seluruh keluargaku ikut mati bersamaku. Si Jiao kamu. Baiklah. Sesuka hatimu. Kamu pikir aku akan seperti dulu, membiarkan kalian mengancamku sesuka hati. Paling-paling kita sama-sama hancur. Kamu berani. Jika kamu berani tidak mendengarkan aku pasti akan membuatmu menyesal. Zixia, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Seluruh keluarga di kediaman Perdana Menteri, ratusan nyawa. Semuanya ada di tanganmu. Kamu tidak boleh begitu bodoh. Ibu mohon padamu, cepat hentikan pikiran gila ini. Kembalikan. Ibu. Kenapa kamu memohon padanya? Pengasuhnya masih di kediaman kita. Lin Sisi. Jika kamu tidak setuju untuk bertukar kembali. Jangan lupa. Di kediaman Lin ini, aku bisa membuat seorang pelayan menghilang. Itu hal yang sangat mudah. Lin Zijiao, kamu berani menyentuh pengasuhku sedikit saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Sejujurnya, pengasuhmu terkena angin. Rasanya penyakit ini. Kamu pasti sangat mengerti. Pengasuh aku kedinginan. Pengasuh mereka bilang aku akan mati. Mereka tidak mau aku lagi. Tidak. Pasti akan sembuh. Masih ada pengasuh di sini. Kalian orang-orang kejam. Apa yang kalian lakukan pada pengasuhku? Yang mulia 9.000 tahun. Wow Hentela Mina Elide, istri yang menikah ke kediaman. Bukan kakak perempuan Lin Zijiao. Tapi nona kedua Lin Sisi. Berani sekali keluarga Lin menipu Anda dalam urusan pernikahan. Sungguh nekat. Hebat sekali keluarga Lin. Berani main-main denganku. Apakah kalian pikir aku yang mudah ditindas? Nah, Siapkan kuda ke rumah keluarga Lin. Jangan bicara begitu kasar. Kami tidak melakukan apa-apa padanya. Setelah dia pingsan karena sakit, kami bahkan memanggilkan dokter untuknya. Tapi penyakitnya sulit. Tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Kami tidak sekejam yang Anda katakan. Dokter yang Anda panggil, jika Anda benar-benar peduli pada nenek pengasuh, bagaimana dia bisa terkena angin? Kurasa kalian sengaja ingin mengancamku dengan ini. Bagaimana bisa kalian begitu kejam? Nenek pengasuh yang begitu baik hati, apa kesalahannya? Hingga kalian memperlakukannya seperti ini. Jangan tidak tahu. Kalau bukan karena kami, nenek pengasuh sudah diusir dari rumah dan mati sakit di luar sana. Anda seharusnya berterima kasih pada kami. Zizi, jangan marah. Kami juga tidak ingin seperti ini. Ini demi kepentingan keluarga kita. Pertimbangan besar. Tolong bantu kakakmu sekali lagi ya. Ibu, hingga sekarang Anda masih bicara seperti ini. Di hati Anda hanya ada kepentingan keluarga dan kakakku, tidak ada aku. Benar kan? Aku juga tidak punya pilihan. Kakakmu tidak bisa menikah dengan pangeran ketiga. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur. Keluarga hancur. Lalu aku, apakah kebahagiaanku tidak penting? Anda bisa mengorbankanku demi kakak. Mengorbankan nenek pengasuh. Bagaimana kalian bisa begitu egois? Sudah cukup ngomong banyak, buat apa sekarang?
Kalau kamu tidak setuju untuk bertukar kembali, nenek pengasuhmu pasti mati. Tidak tahu Jukian Sui datang. Bawahan terlambat menyambut. Mohon maafkan hamba. Maafkan hamba. Perdana Menteri Lin sangat hebat ya, sampai tukar anak pun dilakukan. Hei Jukian Sui, ini pasti ada kesalahpahaman besar di sini. Mohon Jukian Sui berbaik hati. Biarkan hamba jelaskan perlahan. Kesalahpahaman. Perdana Menteri Lin, coba jelaskan apa kesalahpahaman dalam hal penggantian pengantin ini. Kalian mempermainkan hamba di telapak tangan. Apakah kalian pikir gelar Jukian Sui hamba adalah mainan? Jukian Sui yang bijaksana. Ini Siniwa adalah inisiatif wanita di Kilyaga. Hamba benar-benar tidak tahu detailnya. Kalau hamba tahu sebelumnya, hamba pasti akan berusaha menghentikannya. Mohon Jukian Sui yang bijaksana. Hari ini kalau kamu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk hamba rasa posisi Perdana Menterimu tidak perlu dipertahankan. Jukian Sui mohon ampun. Kalian orang-orang jahat. Nonamu sudah bersabar terus. Tapi kalian malah semakin menjadi tidak takut mendapat balasan. Hari ini kalau Jukian Sui tahu hal ini, kalian pasti akan menyesal. Diamlah kamu, di kediaman Perdana Menteri, bukan tempatmu sebagai pelayan untuk bicara. Jukian Sui sudah datang. Kami pasti punya alasan. Jaga mulutmu. Kalau tidak kamu akan susah. Lin Zizi, kamu harus berpikir matang. Nyawa nenek pengasuhmu ada di tanganmu. Kalau kamu tidak setuju, aku akan menyuruh orang melemparkannya ke pemakaman liar untuk dimakan anjing liar. Bagaimana kau bisa begitu keji? Kau pikir semua orang sepolos dirimu? Akan kuberi kau kesempatan lagi. Menikah dengan pangeran ketiga, atau ibumu mati. Pilihlah sendiri. Istri saya, bukan sembarang orang bisa jadi. Salam hormat kepada Yang Mulia. Kau adalah putri tertua keluarga Lin. Satu-satu. Jangan berdesakan. Semua ada. Jangan berdesakan. Letakkan mangkukmu semua akan dapat. Tunggu saya selesai dulu. Jangan berdesakan. Satu-satu jangan terburu-buru. Cepat makan. Kau sangat baik. Setelah makan nasi saya, kau adalah orang saya sekarang. Tenang saja, saya takkan melupakan kebaikan ini. Nona, kenapa kau datang ke sini? Bagaimana kau bisa bergaul dengan orang rendahan? Cepat ikut saya pulang. Mandi dan ganti baju. Kalau lapar datang saja ke saya. Putri tertua keluarga Lin, tunggu saya besar. Saya pasti akan membalas kebaikanmu. Benar saya. Ah, iya. Dia memang seharusnya menikah dengan Yang Mulia. Semua gara-gara si Zizi yang bandel. Nekat menggantikan kakaknya menikah. Saya sudah berusaha mencegahnya. Tapi malah jadi begini. Mohon Yang Mulia, jangan marah. Semua karena si anak itu terlalu keras kepala. Benar-benar Yang Mulia. Saya juga pusing memikirkan hal ini. Sebenarnya ini mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan pada Yang Mulia. Tapi belum sempat. Semua karena saya kurang tegas. Mohon maaf Yang Mulia. Kalau begitu di mana Lin Zizi? Lin Zizi sudah menyadari kesalahannya. Merasa malu menghadapi sang pangeran. Jadi dia memutuskan untuk menikah dengan pangeran ketiga. Apa katamu? Nenek susu. Lepaskan aku. Jangan sakiti nenek susuku. Nenek susumu sekarang begini, karena kamu tidak mau menurut. Selalu melawanku. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kamu hanya perlu menikah dengan pangeran ketiga. Aku akan mengurus nenek susumu dengan baik. Jika tidak, berapa lama nenek susumu bisa bertahan? Aku tidak tahu. Nonaku, jangan pedulikan aku. Pergilah mengejar kebahagiaanmu. Nenek susu. Baik.
Aku setuju. Aku akan menikah dengan pangeran ketiga. Tapi kamu juga harus berjanji padaku untuk merawat nenek susuku dengan baik. Jika nenek susuku ada apa-apa di alam baka, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Ada yang berani menyerang tandu kerajaan. Sang pangeran jangan khawatir. Kedepannya, aku akan melayanimu dengan baik, membuatmu selalu bahagia. Suamiku, tolong aku. Masih memikirkan anjing kerajaan itu untuk menyelamatkanmu. Dia sibuk dengan kakakmu yang baik. Bermesraan. Tidak ada waktu untukmu. Tidak apa-apa. Kamu adalah Lin GSI, kakakmu itu. Benar-benar. Wanita yang tidak tahu malu. Pertama merangkak ke tempat tidurku. Kemudian menjadi wanita Kasim. Anak perempuan dari keluarga menteri. Tidak ada yang baik. Dia adalah pangeran ketiga. Sesuka hatimu, bagaimana kakakku? Apa hubungannya denganku? Dunia ini memang sudah dingin dan kejam. Wah, tidak menyangka. Kamu ternyata sangat tidak berperasaan. Menjelek-jelekkan kakakmu seperti itu. Kamu malah tidak peduli. Awalnya kukira kalian saudara dekat. Ternyata tidak seberapa. Dekat atau tidak, dalam perebutan kekuasaan ini, dunia yang penuh kejahatan ini, keakraban hanya akan membuat orang tambah menderita saja. Aku sudah mengerti. Hanya ingin segera bebas dari penderitaan, tidak peduli reputasi atau tidak. Bebas. Di hadapan pangeran ini. Bukan berarti kamu bisa bebas begitu saja. Karena kamu sudah masuk ke penjara ini. Kamu adalah bidak pangeran ini. Aku yang menentukan apa yang harus kamu lakukan. Kamu harus melakukannya. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu di sini. Tempat yang gelap gulita ini. Menderita siksaan. Bidak. Dari awal sampai akhir, bukankah aku selalu menjadi bidak kalian? Jika ingin nyawaku, ambil saja. Aku juga tidak punya apa-apa yang bisa kusayangi. Bagaimana? Perkataan pangeran ini. Kamu anggap angin lalu saja. Kamu ini benar-benar tidak tahu diri. Di hadapan pangeran ini, masih berani bersikap seperti ini. Kamu benar-benar merasa, aku tidak berani melakukan apa-apa padamu. Suamiku, dahaga ya? Zijiao. Suamiku akhir-akhir ini lelah. Harus lebih banyak istirahat ya. Tidak apa-apa. Maaf Zijiao. Aku salah paham. Aku salah mengira putri kedua keluarga Siang sepertimu. Tidak apa-apa suamiku. Aku juga tidak menyadarinya. Mengapa Zijiao sama sekali berbeda dengan bayanganku? Mungkin sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku juga tidak tahu kebiasaan Zijiao. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Kamu bukan putri sulung keluarga Siang. Suamiku, apa yang kamu katakan? Aku bukan putri sulung keluarga Lin. Siapa aku? Tidak. Kamu bukan putri yang memberiku bubur. Suamiku, mungkin kamu terlalu lelah. Beberapa hari ini, aku akan membantumu istirahat. Tidak. Kamu bukan. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah putri sulung keluarga Siang, yang sejak kecil memberimu bubur. Kalau begitu aku bertanya, tahun berapa saat itu? Musim apa? Di mana kita bertemu? Aduh, suamiku, sudah berapa lama ini? Siapa yang masih ingat jelas? Suamiku, kamu terlalu lelah. Baik, kamu tidak tahu. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Tahun Qianli. 3 tahun salju berkah. Putri sulung berada di depan pintu keluarga Siang. Secara pribadi memberiku bubur.
Ya, Hal ini sangat penting. Bagiku dan Putri Sulung, aku akan menjagamu. 3 Kaisar. Ini titik rasa sakit. Aku pernah bilang aku peduli. Jadi, Kau mengakui. Kapan saya mengakui? Jengkin Anda. Aku yang naik ke tempat tidur dengan Yang Mulia. Apa maksudmu? Menikah dengan 9.000 tahun. Nona Siang Fu. Bukan kakak perempuan. Tapi aku. Menarik. Ternyata kau pria itu. Istri sejati. Demi seorang Kasim. Anda tidak tahu. Katakan. Siapa kau? Kontak Anda dengan fase. Apa yang Anda pikirkan? Linaisi. Kau sangat imut. Dan mereka. Saat ceria di tempat tidur, saya tidak berharap bencana hari ini. Bagaimana? Apakah kamu bodoh? Tidak berbicara. Baik. Datang. Ambil catok. Hari ini aku akan melihatnya. Kau punya mulut yang keras. Atau katok saya yang keras. Linaisi. Kau yang memaksaku. Anda berbicara tentang Anda. Wanita. Mulut masih sangat keras. Jika Anda tidak naik, Anda akan naik. Aku tidak peduli. Ya. Itu akan menunjukkan. Benar-benar tidak memilih orang. Wanita sepertimu. Kalian tidak merasa kotor. Yang Mulia juga menikah. Seimbangkah? Karena aku mencintainya. Kamu belum merasakan. Lelaki sejati. Seperti apa rasanya? Kamu ngapain sembunyi? Wanita seorang Kasim. Kamu berani menggigitku. Sekarang kamu adalah istriku. Kalau kamu memberiku anak, aku bisa memaafkanmu. Mimpi kali. Cuma seorang wanita. Berani melawan pangeran ini. Tidak menurut, maka aku akan memberimu pelajaran yang berharga. Lin Jiasai, aku paling tidak suka wanita sepertimu. Kalau kamu mau merendahkan diri padaku sekarang, aku bisa pertimbangkan untuk memaafkanmu. Kamu benar-benar tidak takut mati ya? berhenti. Pangeran ketiga. Kamu ngapain ini? Jiu Qiansui. Kamu ngapain ini? Tentu saja. Datang mencari istriku tercinta. Apa? Istrimu tercinta. Jiu Qiansui, jangan-jangan salah ingat. Dia adalah istriku. Perkawinan ini adalah keputusan Kaisar. Lajapila. Bukankah kamu masih punya Lin Xijiao? Wanita secantik itu. Ya. Tapi apa masalahnya? Lin Zixi. Dari awal sampai akhir selalu menjadi istriku. Zixi. Chen Yio. Kamu padanya sebenarnya melakukan apa? Tentu saja. Kempuk. Dia adalah istriku. Apa yang ingin kulakukan? Ya, kulakukan.
Kau cari mati. Yang Mulia, kau berani menyentuhku. Silakan coba. Aku akan menjadi putra mahkota. Jika sesuatu terjadi padaku, kau juga takkan selamat. Pangeran ketiga berbicara. Sungguh lucu. Kau menikahi putri kedua keluarga Lin bukan karena kekuatan keluarga Lin dalam perebutan tahta, sedangkan keluargaku adalah bekas keluarga jenderal. Dan satu-satunya kekuatan di sini. Kekuasaannya bahkan melebihi keluarga Lin. Jika aku ingin membunuhmu, kau mungkin sudah mati ribuan kali. Apa? Wang Xiang, kau membohongiku. Jika kau tidak percaya, silakan coba. Wang Xiang, kau tunggu saja. Zizi, kau baik-baik saja. Aku akan mengantarmu pulang. Zizi, Aku. kau masih demam. Tidurlah sebentar. Yang Mulia, putri kecil ini tahu salah. Lihatlah aku dan Sisi adalah saudara kandung. Mohon Yang Mulia mengampuni nyawaku. Pangeran ketiga mengumumkan bahwa kereta pengantin diserang. Putri kedua keluarga Perdana Menteri ditikam sampai mati. Aku bukan putri kedua keluarga Perdana Menteri. Aku Lin Zijiao. Sebetulnya, akulah istrimu. Lihat baik-baik. Yang terbaring di ranjang adalah istrimu yang sebenarnya. Siapa kamu? Aku? Adikku yang baik, tolonglah kakakmu. Aku rela menjadi pelayanmu. Seumur hidupku, aku akan berlutut di kakimu dan melayanimu. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Sudahlah. Jangan berpura-pura menjadi lemah dan menyedihkan saat kamu menipu Zizi dulu. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu salah? Ju Qiansui, anak perempuan ini tahu salahnya. Pergi sana. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah. Untuk apa ada pengadilan? Adik. Sekarang aku baru tahu bahwa pangeran ketiga itu benar-benar tak punya hati. Terbuai oleh bujuk rayunya, banyak perempuan bangsawan yang terjerumus bersamanya. Dan aku bukan satu-satunya. Aku selalu khawatir, masalah kehormatanku akan tersebar. Tapi hari itu, Kaisar menyamar dan berkunjung, tinggal di kediaman Perdana Menteri. Dan saat makan malam, dia membisikkan hal ini padaku. Aku memohon pada Kaisar untuk membiarkanku hidup, tapi malah diberi beberapa gelas anggur keras, dan diseret ke kamarnya. Saat aku sadar, aku mendengar perintah untuk menikahkanku dengan Ju Qiansui. Sungguh lucu. Perempuan bangsawan tinggi pun, pada akhirnya, hanya menjadi mainan keluarga kerajaan. Saat Kaisar memerintahkan pernikahan ini, pernah bilang ke aku, Putri Perdana Menteri, rakus banget, suka nyari-nyari orang penting, bapak sama anaknya aja nggak lepas, pengen banget naik kelas. Harap aku bisa ngubah dia jadi orang yang baik dan sopan. Tapi aku ngevaluasi orang selalu, dari interaksi langsung, nggak pernah dengerin omongan orang. Istriku, dia nggak kayak yang dibilang orang-orang. Dia nggak suka rebutan, lembut dan manis. Aku sayang dia. Jadi aku mau kasih yang terbaik di dunia ini sama dia. Pangeran ketiga sama aku sudah berkali-kali berhubungan, tapi tetap nggak mau nikahin aku. Aku udah nggak perawan lagi. Kalau nggak bisa nikah sama pangeran, pakai cara apa aja. Jadi selir juga nggak masalah. Aku cuma pengen hidup yang lebih baik. Aku salah apa? Laju pilih GSI, dia optimis dan gampang move on. Kalau nikahnya nggak bagus, paling cuma sedih beberapa hari. Abis itu udah baik lagi. Orang yang malang. Pasti ada yang bikin kesal. Ran Qiu. Ada apa Nona? Kasih dia beberapa keping perak. Baik. Karena udah dibilang begitu buruk. Ran Qiu. Antar dia ke villa buat hidup tenang. Begini, nggak perlu takut omongan orang lain.
Aku nggak mau. Kita kan udah kayak saudara. Hanya ingin memberiku perak ini. Kirim aku ke desa. Jalani kehidupan yang sulit. Percaya atau tidak. Aku pergi ke pintu istana. Putri Xiangfu. Hal-hal untuk menikah. Apakah kamu berani? Aku tidak punya apa-apa sekarang. Kaki telanjang tidak takut memakai sepatu. Aku tidak berani. Hanya karena para suster. Aku tidak mencarimu hidup-hidup. Lin Zijiao, kau sangat bodoh. Kau hidup sekarang dan mati. Berani di depan istana. Untuk menikah. Aku takut kau. Mereka akan menjadi penjaga pukul 3 seperti orang gila. Tidak mungkin. Lupakan saja, aku tidak percaya padamu. Aku takut beberapa perak ini, itu hanya akan dilakukan oleh Anda. Bermain dengan petani dan ular. Ran Qiu. Perhiasan dari Lin Zijiao. Semua diturunkan. Berikan dia pakaian. Jangan berikan sepeser pun. Biarkan keluarga pergi keluar dengan tongkat. Ya? Jangan. Lin Sisi, aku adikmu. Lepaskan aku. Zizi, kau baik-baik saja. Aku punya banyak pakaian untukmu. Besok, aku akan membawamu untuk mencoba. Dan bagian dari Sifu, aku juga membuat hutan persik di sana. Apakah kamu suka? Dari suami, saya suka secara alami. Lin Sisi, kamu jahat. Lepaskan aku. Lin Sisi, kamu menggembel. Semua yang seharusnya menjadi milikku. Karena aku tidak bisa mendapatkannya. Kamu juga jangan harap bisa mendapatkannya. Ran Qiu, nanti temani aku ke pasar. Aku mau beli perhiasan. Non, biarkan saja pelayan di rumah yang mengurus ini. Sudah cukup. Mengapa? Harus pergi sendiri. Suamiku sejak aku masuk terus saja memberi hadiah. Aku juga mau memberi sesuatu pada suamiku. Oh begitu. Kalau begitu aku temani kamu. Ya. Kamu siapa berani masuk begitu saja? Tahu ini tempat apa? Aku dengar Nona sedang sakit. Nonaku menyuruhku untuk merawatnya. Biarkan aku masuk. Tidak mengerti. Pergi. Aku ini pengasuh Lin Sisi. Aku datang untuk merawatnya. Dari mana datangnya orang bisu ini? Aku bilang sama kamu. Kalau tidak pergi, jangan salahkan. Kami tidak akan baik-baik saja. Aku ini pengasuh istri keluarga Wang. Ini, aku datang untuk merawatnya. Kamu tahu ini tempat apa? Ini rumah keluarga Wang. Cepat pergi. Biarkan aku masuk. Aku bilang sama kamu orang bisu, tidak mengerti bahasa manusia ya. Orang di dalam sini. Kamu tidak bisa melawan. Panggil Ran Qiu ke sini. Aku akan menyuruhnya bicara denganmu. Bicara denganmu benar-benar melelahkan. Aku benar-benar pengasuh istri keluarga Wang. Kalian bisa tanya padanya jika tidak percaya. Istri kalian sedang sakit. Aku datang untuk merawatnya. Bagaimana ini? Suruh kamu menghadang seseorang. Kenapa kamu malah membunuhnya? Seorang bisu. Mari kontak masalah. Cepat cari orang untuk membereskan ini. Kalau sampai dilihat oleh Yang Mulia, pasti akan dihukum lagi. Apa yang terjadi? Kenapa ribut-ribut? Lapor Yang Mulia. Baru saja ada seorang bisu. Dia mencoba masuk ke kediaman Wang tanpa izin. Bisu. Ya, tapi sekarang sudah ditangani. Kenapa dia mati? Bawahan ini salah berendak. Tidak sengaja menggunakan pedang. Bodoh. Kalau sampai dilihat oleh istri, dia akan mengira kediaman Wang penuh dengan pembunuh berdarah dingin. Maaf Yang Mulia, bawahan ini siap menerima hukuman. Cepat bereskan ini. Jangan sampai dilihat oleh istri. Ya. Malam ini cari kesempatan. Berikan pada Yang Mulia. Pasti dia suka. Pengasuh. Zizi, kamu ngapain? Cepat ke sini. Pengasuh. Bangunlah pengasuh. Dia adalah pengasuhmu. Pengasuh.
Jangan mendekat. Kamu yang membunuh ibu susuku. Kamu yang membunuh ibu susuku. Maaf. Aku tidak tahu. Dia adalah ibu susumu. Tidak tahu. Di hadapan kalian. Nyawa orang biasa seperti rumput. Bisa kalian habisi begitu saja. Dengarkan penjelasanku. Kamu tahu apa? Yang paling kusayangi adalah ibu susuku pengasuhku. Dia yang selalu mendampingiku sejak kecil. Kakak di kediaman Perdana Menteri, disayang ayah dan ibu. Sedangkan aku hanya disayang ibu susu, dan hanya ibu susu yang peduli padaku. Sekarang dia sudah mati-mati. Kenapa? Kenapa aku sudah melakukan apa yang kalian minta? Tapi kalian masih tidak mau melepaskanku. Tidak mau melepaskan ibu susu. Kamu pembunuh. Zizi. Aku akhirnya mengerti. Ternyata kabar burung itu tidak salah. Kamu terlihat lembut. Tapi sebenarnya sangat kejam. Zizi, kenapa kamu berpikir begitu tentangku? Rankyu, cari tempat untuk menguburkan ibu susu. Baik. Zizi. Kamu belum makan seharian. Aku menyuruh orang membuatkan mie. Cepatlah makan. Jangan sampai perutmu sakit. Keluar. Zizi, tentang kejadian siang tadi. Keluar. Adikku yang baik, kamu masih tidak menyerah. Kalau begitu jadilah sepasang burung maut. Zizi. Wahai pangeran api terlalu besar, Anda cepat keluar. Pangeran api terlalu besar, Anda benar-benar tidak bisa Tidak masuk. bisa, Zizi. Zizi masih di dalam. Biarkan saya masuk. Zizi. Batuk-batuk. Zizi. Pangeran, maafkan hamba. Nyonya dia. Nyonya dia kenapa? Saya tanya kamu. Nyonya kenapa? Pangeran, nyonya dia. Pangeran, nyonya sedang tidur di kamar. Saat hamba berlari masuk untuk menyelamatkan. Ternyata salah hamba. Kalau saja bisa lebih cepat masuk untuk menyelamatkan nyonya, nyonya tidak akan seperti ini. Mohon pangeran menghukum hamba. Tidak. Ini bukan Lin Zizi. Dia bukan Zizi. Saya tidak percaya. Pangeran.
Lin Zizi, Pangeran 9.000 tahun. apa yang terjadi? Masih ada urusan penting di istana. Kita harus cepat kembali ke istana. Ayo pergi. Mengapa? Mengapa saya terus memikirkannya? Pangeran 9.000 tahun. Anda ini. Katakan pada hamba. Dia benar-benar mati atau tidak? Pangeran 9.000 tahun. Mayat itu Anda lihat sendiri. Banyak korban dalam kebakaran itu. Bahkan jika nyonya bisa keluar, mungkin akan cacat. Tidak mungkin mempertahankan kecantikan seperti itu. Mengapa saya merasa dia tidak mati? Pangeran Anda terlalu merindukannya. Segera suruh orang untuk menyelidiki wanita itu. Yang Mulia. Sudah setahun berlalu. Mengapa Yang Mulia masih belum bisa melupakan? Nyonya sudah. Aku menyuruhmu untuk menyelidiki. Kamu harus pergi menyelidiki. Baik. Tunggu. Suruh orang lagi untuk menyelidiki mayat itu. Ada kabar apapun, segera laporkan padaku. Baik. Zizi. Mengapa aku merasa kamu tidak mati? Yang Mulia, kami menemukan kabarnya tentang wanita itu. Cepat katakan. Shuyao adalah almarhum istri Yang Mulia, Lin Neixi. Jangan disentuh, Nona. Hati-hati meninggalkan bekas luka. Aku akan mengobati luka Nona. Nona, apakah kita akan menyembunyikan identitas selamanya? Tentu saja. Tidak. Apa? Kita akan menyelidiki alasannya dengan membandingkan mayat Sidahan yang lalu. Akhirnya disimpulkan Shuyao adalah nyonya Lin Neixi. Benarkah itu? Kamu tahu apa akibatnya jika membohongi Yang Mulia? Jika bawahan ini berbohong sedikit pun, biarkan Yang Mulia menghukum. Baik. Segera ikut aku mencari. Yang Mulia, tunggu. Bawahan ini juga mengetahui satu hal. Apa itu? Lin Sisi ibu susu ketiga. Ada alasan lain. Apa? Aku melihatnya sendiri. Si pengasuh itu sendiri menabrak pedang. Meninggal seketika. Ya, tapi alasan dibaliknya adalah putri tertua dari keluarga Perdana Menteri yang bermain kotor. Maksudmu Lin Zijiao? Hari itu, putri tertua keluarga Perdana Menteri Lin Zijiao menemui Li Fang di kediaman Perdana Menteri, lalu memberitahunya, Nyonya tidak kecap dengen, bahkan sampai jatuh sakit parah. Li Fang yang khawatir, langsung bergegas ke sana. Kemashin Pengeja, dan kebakaran di Kilyargawa. Di balik semua ini, adalah ulah Lin Zijiao. Benarkah ini? Benar adanya. Lin Zijiao. Dia kan adik kandungmu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Segerakan persiapan. Besok. Bawa Nyonya kembali ke kediaman. Baik. Yang Mulia, ini. Lin Zizi. Mengapa kau menipuku? Yang Mulia, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Zizi. Kau tahu betapa aku merindukanmu. Mereka bilang kau sudah meninggal. Aku tidak percaya. Aku mencari ke seluruh kota. Hari ini akhirnya bisa melihatmu. Yang Mulia, nama asliku Shuyao, bukan Lin Zizi yang Anda sebut. Zizi. Kau pikir aku tidak bisa menyelidikinya? Aku tanya. Mengapa kau menipuku? Jiu Qiansui. Putri kecil. Putri kecil bukanlah mendiang istri Anda. Baik. Kalau begitu berani Anda tunjukkan tanda lahir di lengan Anda. Jangan Jiu Qiansui. Apa yang terjadi, Nona? Zizi. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Nona, ini. Kalau Anda sudah melihatnya, apalagi yang perlu saya jelaskan? Zizi, aku bertanya padamu. Mengapa kamu menipuku? Mengapa? Jiu Qiansui. Apakah Anda harus membuat saya jijik? Saya sudah susah payah melepaskan diri dari keluarga Lin dan Wang, hanya karena tidak ingin kembali ke tempat yang penuh masalah itu. Tapi Anda
Apakah Anda pernah mempertimbangkan perasaan saya? Zizi kamu. Apa maksudmu ini? Mengapa kamu melakukan ini? Semua ini karena kamu. Tahun lalu, sebuah kebakaran besar di keluarga Wang membuat saya bisa melarikan diri. Nona. Nona, Cepat, selamatkan. jangan ribut, ikut saya. Nona, kita benar-benar tidak akan kembali. Kembali. Kembali kemana saya sudah tidak punya rumah. Sekarang kamu bebas. Tidak, Nona. Saya sejak kecil tidak punya ayah dan ibu. Kalau saya pergi sendiri, bagaimana jika... Nona, biarkan saya ikut Anda. Baiklah, ikutlah saya. Awalnya aku ingin menyembunyikan identitasku untuk sementara waktu. Menunggu waktu berlalu hingga nama Lin Zizi benar-benar hilang dari dunia ini. Dan aku bisa kembali hidup sebagai orang biasa. Zizi, mengapa kau melakukan ini? Kau baik-baik saja menjadi Nyonya Wang, bukankah itu baik? Apa yang kau inginkan? Meski harus menjelajahi seluruh ibu kota, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu. Mengapa aku melakukan ini? Semua ini karena dirimu. Karena kau membunuh orang yang paling kusayangi di dunia ini. Ibu susuku telah meninggal. Zizi. Kali ini kau harus mendengarkan penjelasanku. Kematian ibu susumu. Ada alasan lain. Apa yang kau katakan? Ibu susuku. Siapa yang membunuhnya? Kakakmu. Lin Zijiao. Awalnya dia bilang pada ibu susumu, kau sakit parah di kediaman Perdana Menteri. Ibu susumu khawatir padamu. Makanya dia pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk mencarimu. Tapi siapa sangka, dia malah dibunuh oleh bawahanku. Tanpa sengaja membuat kesalahan besar. Zizi. Kediaman Perdana Menteri tidak akan membiarkan orang jahat. Aku sudah menghukum bawahanku itu. Dan menyingkirkannya. Zizi. Sekarang aku sudah mengeluarkan surat pencarian untuk menangkap Lin Zijiao di seluruh ibu kota. Aku pasti akan membantumu membalas dendam. Tapi sebelum itu, aku masih perlu melakukan satu hal. Ikutilah aku ke istana. Baik. Zizi. Orang-orang yang menyakitimu, aku akan membunuh mereka untukmu. Maksudmu Chen Niu? Ya. Maaf. Lin Zijiao dia sudah keluar dari kota. Tidak ada yang mulia. Aku tidak bisa menangkapnya. Tapi jangan khawatir. Aku bisa menjadi pria. Pergi dan bawa dia kembali. Menangkap dia kembali dan melakukan apa yang tidak sebagus babi dan anjing. Lebih baik mengirimnya ke Qi Wangang. Cobalah siksaan yang tidak manusiawi. Aku akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Datang. Apa yang terjadi pada Chitose? Kirim surat mendesak segera. Kirim ke Jinsong. Menangkap orang berdosa Lin Zijiao. Dan kirim ke bantuan menulis. Ingatlah untuk melihat dengan cermat. Tidak ada kesalahan. Ya. Zizi, Anda bisa puas. Aku ingin kembali ke Xiangfu. Bisakah kau menemaniku kembali? Baiklah, kita akan berangkat sekarang. See. Itu semua ayah dan ibu. Semua sudah lewat, bukan? Ya. Hanya saja, aku tidak tahu adikmu. Apa yang terjadi padanya sekarang? Dia pergi ke Jinsong. Sudah lama. Lin Zizi, kenapa kau begitu kejam? Itu adikmu. Bagaimana kau mau, gadis yang begitu centil, ke tanah harimau dan serigala itu? Tuan, cepat siapkan mobil untukku. Aku akan pergi ke pinggiran kota Beijing. Mulai sekarang dan seterusnya. Aku tidak akan pernah putri seperti itu. Tidak bisa main-main. Hari ini, si Yatou sudah menjadi permaisuri kaisar. Istri ayah tiri. Bagaimana bisa begitu lancang? Ya, aku memang lebih menyayangi kakakmu. Jadi, aku ingin memberikan yang terbaik di dunia ini untuknya. Aku seorang ibu. Apakah aku salah?
Aku memang bukan anak kandungmu, bukan. Kamu sudah merencanakan segalanya, tapi kakakku malah masuk ke pelukan pria brengsek dari geng Shi, dan kalian adalah pembunuh sebenarnya dari ibu susuku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Ibu susuku, suamiku sudah membunuh orang yang membunuhmu. Lin Zijiao juga sudah masuk ke sarang Xie. Kamu bukan bebanku, tidak pernah. Kamu selamanya adalah ibu susuku. Aku akan merawat Zizi dengan baik. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi.